Ya, Bapak, Ibu, apakah sudah sempat melihat kalender bulan Desember? Belum Pak Seto. Belum. Belum. Bisa ngeliatin sekarang. Saya mau tanya, Advent pertama tanggal berapa? Tanggal 2. 3, Tanggal 3, 3 ya? 10, 17, 24, Pak. 3, 10, 17, 24. Misa Vigili Paskah tanggal 24 kan? 24, ya. Jadi nanti tanggal 24, kalau mengikuti kalender Masehi, tanggal 24, berarti kita misa 2 kali ya? Nah, pagi misa minggu Advent keempat. Lalu malamnya misa Vigili Paskah. Lalu tanggal 25 misa Paskah. Misa Natal. Natal. Jadi tanggal 24 pagi itu misa Advent keempat kan? Ya. Nah, malamnya Vigili Natal kan? Tanggal 25 Natal. berarti kalau mengikuti kalender Masehi tanggal 24 kita misa 2 kali kan? Ya. Pagi dan sore. Tapi kalau ikut tuh kalau kita bicara kalender hitungan Masehi. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat malam Paskah itu ada nyanyian bukan referen di bacaan pertama itu loh, maka jadilah petang, jadilah pagi, hari ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau mengikuti kalender liturgi, kita perlu memperhatikan ini kalender Yahudi jadinya. Maksudnya, ya sore itu sudah Vigili Natal. Dan kemudian kalau misalnya misa malam Paskah itu ya, hitungan yang sebenarnya ya, jam 6 sore terbitnya bulan, nah itu baru bisa misa Paskah. Tapi akhir-akhir ini kan muncul jam 5 sore sudah misa malam Paskah. Waktu Bapak Ibu kecil ada misa Paskah jam 5 sore? Nggak ada. Nggak ada. Waktu kecil, bukan jangan hitungan misa malam Paskah jam 5 sore itu baru beberapa tahun terakhir ini kok. Iya. Dan selama dulu gitu ya, selama ini kita menggunakan hitungannya hitungan liturgi, bukan hitungan kepraktisan. Yang akhir-akhir ini kalender misa Paskah sampai dimajukan jam 5 sore gitu. Itu apakah ada dasar atau pertimbangan liturgis? Biasanya nggak ada. Dasarnya adalah kepraktisan. Nanti terlalu dekat dengan misa yang berikutnya, nanti yang misa berikutnya kemalaman. Tapi pertimbangan liturgis, enggak, kita tidak menemukan itu. Sampai-sampai ada yang bingung, oh ini mau upacara cahaya tapi masih terang. Itu konsekuensinya jadi begitu. Dan untuk soal liturgis yang seperti itu sebenarnya ya sulit untuk diterima. Jadi kalau nanti di tanggal 24 kita misa 2 kali. Ya, kalau mengikuti kalender Masehi, misa dalam 1 hari 2 kali. Tetapi kalau kita mengikuti kalender liturgi, maka pagi dan sore itu, pagi dan malam ya, itu sudah merupakan 2 Ekaristi yang berbeda. Nah, kemudian begini, untuk umat Katolik gitu yang bisa dikatakan lebih raya atau lebih besar itu Natal atau Paskah? Paskah. Paskah. Tapi diskon lebih banyak pas Paskah apa Natal? Natal.
Nah, Meriah. Akhir tahun, Pak. Itu diskonan di mall-mall. ya begitu, tapi nggak ada hubungannya itu ya, nggak ada hubungannya. Tapi kemudian sebagai perayaan, Paskah itu menjadi yang utama. Baru kemudian Natal. Perayaan Natal sebenarnya menuju gitu ya pada perayaan Paskah. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu, pertanyaan umum ya, Tuhan Yesus datang ke dunia itu berapa kali? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Akan datang lagi enggak? Datang. Iya. Datang Bapak kedua Ibu kali. nungguin enggak? Tuhan Nunggu. Yesus datang. Nungguin, Pak. Nungguin kan ya? Enggak. Iya. Kalau enggak nungguin, awas nanti. Bapak Ibu, coba baca ini. Ibrani bab 9. Ibrani, Bapak Ibu buka ya, Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Resiko tanggung sendiri kalau nggak nungguin Tuhan Yesus. 9. Ibrani 9 ayat 27 sampai dengan 28. Sudah ketemu? Sudah. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, menanggung dosa. bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Perhatikan, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan. Jadi kalau nggak menantikan, Nggak selamat. Ini Bapak Ibu jangan bilang kalau yang ngomong ini saya ya, lihat sendiri ya. Yang bicara itu surat Ibrani, jangan salahin saya. Berapa tadi Pak Seto? Oh, bab 9 Bu, Bab ayat 9 27 ayat dan 28. 267. Itu harus dikasih tanda, Bu. Salah buka. Oh, salah buka, salah surat ya. Nah, di 2 ayat ini kita tahu dan bisa menyimpulkan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menyatakan diri itu 2 kali. Pertama kali Tuhan Yesus datang untuk menanggung dosa. Kedua kalinya nanti Tuhan Yesus akan datang untuk menganugerahkan keselamatan. Amin. Nah, sekarang begini, kedatangan Yesus yang pertama untuk menanggung dosa itu dimulai dengan kelahiran. Tuhan Yesus menjadi manusia, menjalani hidup sebagai seorang manusia dengan segala kekurangan, kelemahan, gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus tumbuh dewasa, mengajarkan jalan keselamatan, memberikan bukti tentang jalan keselamatan itu, dan kemudian Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib. Nah, di kesempatan itulah Tuhan Yesus menanggung dosa, menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Nah, kemudian setelah mati di kayu salib, Tuhan Yesus kemudian ya dikuburkan, turun ke tempat penantian, kemudian bangkit, terus kemudian naik ke surga. Nah, nanti pada akhir zaman Tuhan Yesus akan datang lagi
Tuhan Yesus akan menyatakan diri lagi, dan dalam pernyataan diri atau kedatangannya yang kedua kali ini, dia akan menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang menantikan dia, yang percaya dan berharap kepadanya. Nah, ini yang kita perlu peringati atau kita perlu ingat gitu ya. Nah, sebenarnya kedatangan Yesus sebanyak 2 kali ini yang kita perhatikan, yang kita ingat ketika kita memasuki masa Advent. Jadi masa Advent bukan hanya masa persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama, lahir sebagai manusia, kemudian menjalani hidup sebagai manusia, bukan. Tetapi Advent itu juga mengingatkan kita bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya, dan dengan cara demikian kita pun dalam masa Advent mengingat kembali penantian kita pada kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ya, Bapak Ibu pernah nungguin siapa yang akan datang? Ibu bapak. Ibu bapak, orang tua akan datang nengok saya gitu. Sudah ditentukan tanggalnya? Sudah. Kalau sudah ditentukan tanggalnya, Bapak Ibu, orang tua akan datang, apa yang akan Bapak Ibu persiapkan? Makanan kesukaan mereka. Makanan kesukaan. Terus, apa lagi? Kamarnya. Kamarnya, ya, periksa semua. Kamar mandinya Bersihkan. di dalam, ya, kamarnya bersih apa enggak? Kamar mandinya tetap di dalam atau sudah pindah keluar? Tahu-tahu jangan-jangan kamar mandi di dalam, tempat tidur di luar. Terbalik-balik ya, Pak. Balik. Kemudian itu yang sifatnya fisik untuk mereka gitu ya. Ya. Tapi pribadi Bapak Ibu persiapkan apa enggak? Sederhana saja, yang rumit-rumit. Persiapkan. Jangan sampai Dandan. orang tua datang, mana ini yang didatangi mandi aja juga belum. Nggak akan lakukan itu kan? Kalau memang sikapnya adalah sikap orang yang menantikan, sikap orang yang menunggu, nggak akan. Orang tuaku mau datang, biarin aja, pokoknya pintu udah nggak kunci, aku mau tidur. Nanti kalau mereka datang kan mereka bangunin saya, nggak akan bilang begitu. Nah, kemudian begini, kita menantikan kedatangan Yesus itu ini 2 kali kan ya. Yang pertama datang untuk menyelamatkan, datang untuk menanggung dosa. Yang kedua datang untuk mengaruniakan keselamatan. Nah, Bapak Ibu juga menyampaikan hal itu kan ketika mengucapkan kredo yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan seterusnya. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati gitu kan. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu membuka lebih dulu 1 Korintus bab 11. 1 Korintus bab 11. Lihat ayat yang Bapak Ibu pasti hafal, ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Pasti hafal. Ya. Jangan bohong. Ekaristi biasanya. Kapan kita mengucapkan kalimat ini? Waktu anamnesis kan? Anamnesis ya. Nah, sekarang kalau membaca ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia
datang. Sekarang, apa yang kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang? Jawabannya cuma dari ayat itu, jangan pindah-pindah. Setiap kali makan roti, minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi apa yang harus dilakukan sampai Tuhan Yesus datang? Memberitakan Kematian. Memberitakan kematian Tuhan. Ya. Dan bagaimana memberitakan kematian Tuhan? Makan roti dan minum cawan. Ya, hanya makan roti dan minum anggur ini sudah melakukan tindakan besar, yaitu memberitakan kematian Tuhan. Nah, jadi satu hal yang dikerjakan sampai Tuhan datang itu adalah memberitakan kematian Tuhan. Nah, kemudian nanti akan ada yang lain-lain ya, tetapi kalau kita memang menantikan Tuhan datang, maka ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kita, ada hal-hal yang memang kita perlu persiapkan, termasuk terutama juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kalau di dalam tradisi Katolik, saya tidak akan bicara ini ya. Ada macam-macam hal yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan Bapak Ibu silahkan mengingat kesempatan untuk pengakuan dosa itu. Nah, itu perlu mendapatkan perhatian kita, salah satu bentuk persiapan. Nah, kemudian sekarang begini, Advent, sekali lagi, itu bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, tapi juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua tadi. Dan persiapan itu dilakukan dengan macam-macam cara yang baru saja kita sebut, memberitakan kematian Tuhan dengan mengikuti Ekaristi. Kemudian dalam tradisi Katolik ada pengakuan. Nah, kemudian kalau mengikuti misa selama Advent, maka kita dengan cara tersendiri gitu ya, dari minggu ke minggu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal, di hari kelahiran Yesus, sambil mengingat dan menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Nah, kemudian sekarang begini, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan selama 4 minggu Advent itu, bacaannya sudah diatur. Bacanya sudah diatur. Advent pertama itu bicara tentang kedatangan Tuhan di akhir zaman. Kedatangan Tuhan di akhir zaman, itu Advent pertama. Advent kedua dan ketiga bicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan kemudian yang ketiga, Advent keempat, itu bacaannya menyinggung atau bicara tentang Maria. Jadi di Advent yang kedua dan ketiga, itu yang diperhatikan itu adalah orang yang punya peran penting untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Yohanes Pembaptis, itu kan kita bicara orang yang sudah dewasa, yang bisa dikatakan ya sedewasa Yesus, cuma lebih tua 6 bulan dibandingkan dengan Yesus kan. Dan Yohanes Pembaptis itu tampilnya setelah Yesus dewasa, bukan waktu Yesus masih kecil. Nah, nanti kita bisa lihat peran Yohanes Pembaptis itu bukan soal mempersiapkan kelahiran Yesus, ya, tetapi mempersiapkan, terutama malah mempersiapkan orang-orang ya, untuk menyambut kedatangan Yesus di akhir zaman ketika dia bertindak sebagai raja surga
yang punya kuasa atas kerajaan surga. Nah, kemudian kalau di Advent yang keempat, kita akan diajak untuk melihat ini peran Maria dalam peristiwa kelahiran itu. Bagaimanapun, Maria adalah perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengurus gitu ya, menjadi ibu dari firman yang menjadi manusia, dari anak Allah yang lahir sebagai manusia. Nah, peristiwa ini menjadi sangat penting ya, karena silahkan Bapak Ibu mengingat yang gampang saja ya, pencipta mau menjadi setara dengan ciptaan. Allah mau menjadi manusia yang punya surga, mau tinggal sebagai seorang manusia. Dan Bapak Ibu sudah sekian lama kan ya jadi manusia. Dan kemudian selama menjadi manusia sudah mengalami kelemahan-kelemahan manusiawi kan ya. Sudah, Pak. Sampai Banyak kali. udah banyak kali sampai lupa, bahkan kadang-kadang lupa ini kelemahan-kelemahan yang sudah kita lewati itu apa saja. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, karena ngomongin Natal ya, firman menjadi manusia, Allah, anak Allah menjadi manusia. Dan menjadi manusia itu dalam rupa seorang bayi. Nah, kalau bicara tentang bayi, ibu-ibu paling tahu tentang bayi. Ada enggak bayi yang begitu lahir langsung mandiri? Enggak akan ketemu. Enggak akan bisa. Sama sekali seorang bayi akan bergantung kepada orang lain. Dalam hal ini terutama kepada ibunya kan ya. Sama sekali bergantung. Karena apa? Tanpa hadirnya seorang ibu dalam peristiwa kelahiran dan kehidupan seorang bayi, nggak akan bayi itu bisa bertahan hidup. Bahkan kemudian Bapak Ibu bisa mengingat ketika Bapak Ibu ini ya mempunyai bayi, ketika bayi itu lahir ke dalam dunia, semua perhatian tertuju kepada satu anak ini. Semua tertuju dan semua memperhatikan dan segala sesuatu seolah-olah diarahkan kepada pribadi anak ini. Dari soal, ingat-ingat saja Bapak Ibu ketika menyediakan makanan untuk bayi, itu berhitung enggak? ASI sampai umur berapa, lalu kapan peralihan dicoba, bubur dulu atau pisang dulu? Pisang. Pisang dulu. Tuhan Yesus dulu makan pisang apa ya? Oh enggak ada itu. Pisang itu buah tropis. Enggak ada. Di sana enggak ada pisang. Pisang itu buah tropis. Tapi untuk menyediakan makanan saja hitungannya sudah banyak sekali kan ya. Hitungan waktu, nanti habis ini makan apa, dan seterusnya. Bayangkan pencipta menjadi ciptaan itu tadi. Dan tidak bisa dipungkiri peran ibu yang melahirkan Yesus. Tugasnya seperti apa? Karena itulah di Advent keempat ini dikhususkan untuk Bunda Maria begitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang perayaan Natal, jelas yang dirayakan itu adalah lahirnya penyelamat, lahirnya firman yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, kenyataan bahwa Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi manusia dalam diri Yesus itu, kita kenangkan, kita ucapkan terus, nggak habis-habis. Di luar masa Paskah, Bapak Ibu mendoakan Angelus kan ya? Iya. Nah, dalam Angelus itu jelas, Maria menerima kabar, maka ia mengandung.
Aku ini hamba Tuhan. Jadilah pada Sabda sudah menjadi daging. Nah, itu kan kita mengingat peristiwa inkarnasi. Firman Allah menjadi daging. Jangan tanya, jadi daging, terus jadinya berapa kilo? Bukan itu. Daging yang dimaksudkan itu bukan daging yang berapa kilo, tetapi manusia dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Sabda menjadi daging, dan itu terus diucapkan. Tapi kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat dalam doa Angelus itu, marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkan rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Perhatikan urutannya, Sabda menjadi manusia, tinggal di antara kita, terus mati di kayu salib untuk membawa manusia kepada kebangkitan yang mulia. Nah, Natal menjadi penting karena menjadi titik ketika Yesus, anak Allah, menjadi manusia, sampai kemudian pada akhirnya mati di kayu salib untuk menanggung dosa banyak orang tadi. Nah, begitu bicara tentang Advent, Natal, ringkasannya begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini cuma ngobrol-ngobrol aja gitu. Nggak ada kan? Advent satunya itu untuk apa, Pak? Advent 1 itu untuk akhir zaman. Advent pertama itu bicara tentang akhir zaman. Kedatangan Yesus untuk kedua kalinya itu. Advent kedua, 3 Yohanes, Advent keempat Maria. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu buka saja sekarang ya. Markus bab 13. Markus 13. Nah, bacaannya itu dari ayat 33 sampai dengan 37. Tapi sebelum sampai ke situ, Bapak Ibu lihat lebih dulu ya ke ayat 24. Ayat 24 seterusnya. Ada yang mau membacakan ayat 24 sampai dengan 32. 24 sampai 32. Tapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berkejatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Baik, Bapak-Ibu perhatikan ayat 32. Ya, tentang saat
Nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, anak nggak tahu. Udah jelas kan ya? Nggak usah ingin tahu jadinya. Nggak usah berusaha mencari tahu, karena apapun yang dilakukan tidak akan membuat kita jadi tahu. Tahu. Jadi nggak usah mikirin waktunya. Terus apa yang harus dipikirin? Tunggu dulu. Ada yang lebih serius untuk dipikirkan. Kembali ke ayat 24. Kalau bicara tentang akhir zaman, kemudian akhir masa, akhir dunia. Nah, Bapak Ibu, ayat 24 dan 25 ini menjadi gambaran tentang berakhirnya zaman. Yang disebut matahari, bulan, bintang. Matahari enggak bersinar, jadi gelap. Gelap. Bulan juga tidak akan memancarkan Cahaya. sinar. Terus Cahaya. bintang-bintang akan berjatuhan. Tuhan. Bapak Ibu, jangan diperlawankan dengan kosmologi modern. Maksudnya, bintang itu kan ada banyak yang lebih besar dari matahari. Kalau dikatakan jatuh ke bumi, itu bukan jatuh, nabrak gitu ya. Dalam pemahaman orang kuno, Bapak Ibu, ya kita pakai pemahaman yang seperti itu. Bumi datar di bawah, ada lengkungan langit, dan kemudian ada matahari, bulan, dan bintang-bintang di situ. Di akhir zaman, benda-benda alam ini akan berhenti menjalankan fungsinya. Nah, matahari gelap, bulan nggak bersinar, bintang-bintang terus jatuh. Nah, kemudian ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Jadi nanti kalau kalau Anak Manusia itu datang, terang apa gelap keadaannya? Gelap. Terang. Terang. Anak manusia datang pasti terang. Kita melihat jadi terang ya Pak. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan kata kemuliaan. Kemuliaan itu membawa terang. Ya. Kemudian Bapak Ibu ingat kan waktu Bapak Ibu ikut para gembala di padang penggembalaan, terus malaikat datang memberitakan sukacita itu. Terang juga. Tapi keadaannya gelap. Waktu itu ikut ke sana, Malaikat-malaikat dari surga pasti datang dengan membawa terang, kemuliaan Tuhan mengiringi para malaikat. Iya. Ingat kan waktu itu terang apa gelap? Ketika malaikat datang memberitakan kabar itu. Terang. Waktu datangnya terang, tapi keadaannya kan gelap. Nah, iya, waktu malaikat datang yang saya tanya. Terang, Pak. Ingat pertanyaan saya, bukan ini benar salah Bapak Ibu bilang terang, tapi ingat enggak waktu malaikat datang itu ada terang. Nah, kalau ingat tunjukkan terangnya, coba kalimatnya bagaimana? Ayo. Pertanyaannya bukan sekedar gelap apa terang jadinya ya. Tapi lihat, cari dulu Lukas bab 2, cari dulu. Lukas bab 2 ayat. Waktu Ayat malaikat Gabriel datang. Gembala. Ya, ayat 9, Bu. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Enggak disebut kata terang kan? Tapi yang digunakan kata apa? Kemuliaan Tuhan bersinar. Bersinar. Kemuliaan Tuhan bersinar.
Nah, Bapak Ibu ketemu juga kan di kisah di Markus bab 13 tadi, anak manusia datang dalam kemuliaan tadi. Matahari, bulan enggak mengeluarkan cahaya lagi. Tapi ketika anak manusia datang, akan ada terang yang sangat benderang. Karena anak manusia datang dengan kuasa dan kemuliaan. Nah, balik ke Markus bab 13. Lalu lihat ke ayat 27. Ini pengetahuan, sebenarnya pemahaman umum, Bapak Ibu semua sudah paham ini. Pada waktu itu juga ia, anak manusia itu, akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Nah, perhatikan ayat 27. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat. Disuruh untuk apa malaikat-malaikat itu? Mengumpulkan orang-orang pilihannya. Mengumpulkan orang-orang pilihannya. Pemilihan itu terjadinya sudah di dunia ya. Bapak Ibu bisa mengingat dalam perumpamaan tentang domba dan kambing di penghakiman terakhir Matius 25 itu. Anak manusia datang. Lalu langsung sudah ada pemisahan kan ya. Iya. Orang benar di sebelah kanan, orang nggak benar di sebelah kiri. Sudah ada pemisahan. Jadi saya berulang-ulang, mungkin Bapak Ibu mendengar saya berulang-ulang mengatakan ini karena memang penting. Jangan sampai orang menduga dalam pengadilan itu orang akan ngantri, nunggu antrian untuk diadili satu demi satu. Tetapi ya sudah selama manusia di dunia, Tuhan memperhatikan mana orang pilihan, mana yang bukan, mana yang benar, dan mana orang yang enggak benar. Nah, kalau ingat ini, Bapak Ibu, enggak ada sikap harap-harap cemas menghadapi pengadilan. Ya dong, pengumpulannya sudah terjadi selama manusia di dunia kok. Begitu akhir zaman, sudah nanti tinggal kumpulin. Kalau di kitab Wahyu, wah itu sudah ada tandanya. Itu lihat di jidat masing-masing ada tandanya enggak? Gitu. Tanda 666. Ya, di dahinya akan ada tanda. Nih, orang pilihan. Tandanya apa? Oh, kalau dilanjutkan nanti ada yang huruf T. Jadi sudah ada tanda nih. Akhir zaman semua mati kan? Udah dikumpulin. Yang ini anak malaikatnya akan keliling. Ini orang pilihan bukan? Orang pilihan, kumpulin. Orang pilihan atau bukan? Orang pilihan, kumpulin. Ambil. Ini bukan orang pilihan, tinggal gitu. Itu pengumpulannya. Nah, kemudian orang-orang pilihan dikumpulkan. Untuk apa? Untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kemudian peringatan di ayat 32. Kamu nggak usah mikirin kapan akhir zaman datang, kapan anak manusia akan datang. Nggak usah pikirin. Bukan urusanmu mengurus tentang tanggal atau waktu kapan anak manusia akan datang. Nggak usah juga memberikan anjuran kepada Tuhan gitu ya. Sebaiknya datangnya kapan? Nanti kalau tanggal sekian Tuhan, saya udah siap kok. Nggak ada kalimat model seperti itu. Juga tidak akan muncul sikap Tuhan akan datang lalu mengatakan, jangan buru-buru napa? Saya belum siap. Ya. Loh, memangnya persiapan Tuhan datang itu hanya pada waktu Tuhan mau datang baru saya siap.
menyambut kedatangan orang tua saja, persiapannya nggak bisa 2 jam. Kalaupun nggak masak, lu beli masakan online gitu, tetap aja perlu waktu. Kemudian, apakah kedatangan Tuhan itu harus, gitu, saya bilang harus menjadi sesuatu yang menakutkan? Kalau menyambut kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan, ada yang aneh di situ. Kenapa? Banyak Selama dosa. hidup saya ikut Tuhan kok. Selama hidup saya ikut Tuhan kan? Kalau selama hidup saya ikut Tuhan, terus setiap kali makan roti, minum cawan ini, saya memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, berarti kan saya sudah tahu Tuhan akan datang. Kalau mengatakan, Tuhan saya belum siap, saya masih banyak dosa, coba dilanjutkan. Rencananya mau berdosa sampai umur berapa? Kasih saya kesempatan untuk berdosa dulu Tuhan. 5 tahun lagi aja gitu. Nggak akan ketemu sikap yang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan menjadi serius. Kalau saya menantikan Tuhan datang, penantian itu bukan soal besok Tuhan datang, saya siap. Persiapannya sekarang. Memangnya kalau yang dipikirkan begitu, persiapannya mau ngapain? Ngaku dosa. Saya tidak mengatakan ngaku dosa nggak penting loh ya. Tapi kalau yang dipikirkan adalah saya hidup sekenanya sekarang, seenaknya sekarang, nanti kalau Tuhan datang saya baru akan siap. Cari romo, ngaku dosa. Nah itu ada yang aneh di situ. Masuk akal enggak? Saya semaunya berdosa, nanti biar romo yang memberikan absolusi. Nah kemudian begini lagi. Emangnya kalau umur bertambah itu dosanya berkurang? Tambah. Bapak Ibu, ini terakhir Bapak Ibu sombong waktu umur berapa? Terakhir kali sombong gitu. Udah lupa ya, lama sekali udah nggak sombong gitu, jadi aman gitu. Berarti kan sudah tinggal sedikit dosanya. Kapan terakhir iri? Kapan terakhir berdosa? Ada nggak dosa-dosa yang, wah kalau umur sudah sekian udahlah, nggak akan saya berdosa lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ungkapan saya tidak siap menyambut kedatangan Tuhan, itu bisa dikatakan berlawanan dengan apa yang kita ucapkan pada kesempatan lain. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Di satu sisi mengatakan takut ketemu Tuhan, di sisi lain, Bapak Ibu ingat doa Ratu Surga kan ya? Ulang lagi, doa Ratu Surga tanpa haleluya. Ratu surga bersukacitalah. Karena Sebab dia yang sudah kau kandung telah bangkit seperti yang disabdakannya. Loh, saya kan bisa menyuruh Bunda Maria bersukacita. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, naik ke surga, kan kalau saya nyuruh Bunda Maria senang, berarti saya senang apa enggak Tuhan Yesus bangkit? Senang. Kan senang. Kalau sudah disuruh ketemu Tuhan yang disuruh bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit dan mulia di surga, nah, kok jadi takut? Aneh kan kalau dipikir, kalau diperhatikan. Nah sekarang begini, Bapak Ibu tolong mengingat, saya nggak ngomongin siapapun ya, tapi Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang merasa sudah waktunya dia meninggalkan dunia ini? Pernah.
Jadi karena ya semua sudah dia lewati, semua sudah begini dan begitu, dia mengatakan sudah waktunya saya pergi. Terus yang lain lagi, daripada sakit kayak gini ini, yang sakit berkepanjangan, bisa jadi kita nggak tega melihat orang yang menahan sakit itu. Ada kemudian yang bahkan karena nggak tega, nggak tahan dengan rasa sakit, mendingan aku ya pergi. Nah, yang saya minta tolong Bapak Ibu perhatikan, ketika orang berhadapan dengan kematian, yang pernah Bapak Ibu temui ya, ada nggak yang mengatakan sudah waktunya saya bertemu dengan Tuhan, sudah waktunya saya hidup bersama dengan Tuhan, sudah waktunya saya menghadap kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta saya menghadap, saya akan siap. Pernah ketemu orang yang kayak gitu apa enggak? Pernah, Pak. Nah, kalau kalimat yang dia ucapkan itu seperti itu, Bapak Ibu amati baik-baik kalimat itu. Itu kalimat orang yang ya memang yakin dia ikut Tuhan Yesus dan memang ikut Yesus, giliran disuruh ketemu dengan Tuhan Yesus, itu kegembiraan. Kalau menggunakan kata-kata Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan. Kenapa untung? Bukan kemudian karena enggak disuruh bayar angsuran lagi, enggak ada urusan dengan itu. Kalau itu sih saya enggak ngangsur, tapi anggota keluarga saya nanti yang suruh ngangsur. Selama hidup Paulus kerja untuk Yesus. Karena merasa sudah dikasih Tuhan Yesus, Paulus mau kerja keras luar biasa demi Kristus. Kalau dia mati, berarti dia akan ketemu dengan Yesus yang mengasihi dia dan yang selama hidup dia kasih. Nah, itu kesenangannya. Nah, kembali lagi, untuk orang yang percaya kepada Yesus, akhir zaman, kedatangan anak manusia itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dan ingat lagi yang di surat Ibrani bab 9 tadi ya, Yesus akan datang untuk mengaruniakan, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia, yang menunggu kedatangannya. Kalau ada orang pribadi yang menantikan Yesus datang, berarti orang ini orang yang memang mengikuti Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang seumur hidup sebagai orang yang percaya. Nah, kemudian baru sekarang kita lihat bacaan Injilnya ya. Sekarang tolong bacakan ayat 33 sampai dengan 37. Silahkan siapa yang mau baca. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, di sini ini Tuhan Yesus menggunakan kiasan ya, atau perumpamaan. Lihat ayat 34. Seorang bepergian. Lihat, orang itu punya rumah dan punya hamba-hamba. Nah, orang ini akan pergi. Sebelum pergi, dia menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Setiap hamba mendapatkan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan perhatikan, ada hamba yang bertugas sebagai penjaga pintu.
Nah, kemudian Tuhan itu pergi ya. Tapi Tuhan itu enggak memberitahu agendanya gitu ya. Perjalanannya berapa lama, lalu acaranya di sana apa, selesainya kapan. Terus nanti pulang kira-kira akan sampai di rumah jam berapa. Enggak memberitahukan itu. Dia juga tidak mengirim pesan, ini aku OTW pulang, jangan tidur ya. Enggak ada kirim WA yang seperti itu. Kenapa? Enggak ada pesan pemberitahuan dan seterusnya. Jawabannya gampang saja. Nah kan dia tuannya, terserah dia mau datang kapan. Gitu. Enggak bisa sehamba itu dalam tanda kutip mengatur tuannya. Kalau datang jangan malam-malam kenapa? Orang udah pada tidur baru pulang. Nggak bisa. Ya Tuhan, dia yang punya rumah. Bahkan lebih lanjut, dia pemilik dari hamba itu. Hamba itu milik ya. Hamba itu bukan orang yang bekerja untuk seseorang. Hamba itu milik dari Tuhan. Jadi Tuhan mau datang kapan saja, itu terserah dia. Tetapi hamba yang benar, hamba yang baik akan berjaga-jaga. 35. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Apakah menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Nah, terus pada nggak tidur dong. Nggak usah dilanjutkan pembicaraan. Kalau tidurnya nanti kurang dari 8 jam, nanti efeknya untuk badan bagaimana, nggak ada pembicaraan kayak gitu. Prinsipnya adalah hamba adalah milik daripada Tuhan, milik dari tuannya. Dan Tuhan bisa pulang kapan saja, maka para hamba harus bersiap setiap saat. Jangan sampai kalau ia tiba-tiba datang, kamu didapatinya sedang tidur. Kalau penjaga pintu gerbang tadi tidur ketika tuannya pulang, maka ya tuan rumah akan kesulitan untuk masuk ke dalam rumah. Enggak usah dikomplain. Harusnya kan bawa kunci sendiri. Enggak ada pembicaraan yang seperti itu. Tugas dari penjaga pintu itu yang jagain pintu, nutup, kunci, dan kalau tuannya datang ya buka. Nah, kemudian ya berjaga-jaga itu seperti para hamba ini melakukan pekerjaannya ya. Nah, kemudian apa yang sebenarnya dimaksudkan? Bapak Ibu ingat lagi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan hidup sebagai manusia di dunia ya. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Setelah mati di kayu salib, seterusnya detail tadi ya. Lalu Yesus akan pergi. Dan kemudian sesudah itu entah kapan Tuhan Yesus akan datang. Jadi Tuhan yang pergi tadi menggambarkan Tuhan Yesus yang pergi ke surga dan suatu saat akan kembali ke dalam dunia. Dan para penjaga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau para penjaga itu berjaga nunggu kedatangan tuannya, jangan sampai kedapatan tidur ketika tuannya datang, maka kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus harus berlaku seperti hamba yang setiap saat siap untuk melakukan kehendak tuannya. Yang setiap saat bekerja melakukan kehendak tuannya. Dalam hal ini, lebih lanjut kita bicara tentang kalau begitu, orang yang percaya kepada Yesus, yang menantikan Yesus datang, harus berjaga-jaga. Apa yang harus dilakukan dengan berjaga-jaga? Kalau membaca teks ini saja, Bapak Ibu, kita sudah punya pemahaman
lihat, masing-masing dengan tugasnya. Masing-masing dengan tugasnya. Nah, sekarang begini. Kalau kita sekarang menjalani hidup sebagai manusia dan mengingat Tuhan akan datang, entah nanti Tuhan datang di akhir zaman dan kita sampai di akhir zaman, entah Tuhan datang secara pribadi kepada saya, kematian. Pertanyaannya, saya berjaga-jaganya bagaimana? Kalau membaca yang ada di dalam teks, berjaga-jaganya adalah melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya sebagai hamba-Nya. Nah sekarang, orang yang berjaga-jaga, kalau begitu, itu bukan diam, nggak ngapa-ngapain. Orang yang berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan itu justru tidak mungkin diam, tapi melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu pernah berpikir tentang tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu enggak? Bapak Ibu punya enggak tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu? Perhatian itu enggak? Pelayanan. Enggak, saya cuma bertanya. Saya belum nanya tugasnya apa saja. Saya baru bertanya. Pernah memperhatikan enggak tugas yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu? Gitu. Pernah merawat anak, Pak Seto. Iya. Mengenal Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan tugas kepada saya sebagai hamba. Jangan sampai cuma ngasih tugas Tuhan terus. Pernah ngasih tugas Tuhan? Pernah. Jadi bukan Tuhan yang ngasih saya tugas, atau ketika Tuhan ngasih saya tugas, saya diem aja pura-pura nggak dengar. Tapi terus saya ngomong, ini Tuhan, tugasmu sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku, yang bertanggung jawab atas aku yang adalah ciptaanmu. Ngingetin Tuhan akan tugas dan tanggung jawabnya. Saya pakai kalimat sinis, tetapi kita kalau bicara kepada Tuhan lebih halus. Lebih banyak orang berbicara tentang tugas Tuhan untuk saya. Bukan, lebih sedikit malah ini ya. Tugas saya yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Nah, kemudian sekarang begini, kalau memang saya berpikir tentang tugas yang diberikan Tuhan kepada saya, kemudian saya bisa melihat kembali, apakah tugas sudah saya lakukan? Mana tugas yang belum saya lakukan? Atau bahkan kemudian selama ini kok saya nggak ngerti ya kalau Tuhan itu memberi tugas kepada saya. Kan nggak ada SK-nya. Kalau ada SK-nya saya kerjakan. Nah, kemudian begini, kalau orang membayangkan tugas dari Tuhan itu adalah suatu hal yang tertulis, gitu ya, lalu itu kiriman dari surga, orang tidak akan menemukan. Nah, kemudian sekarang begini, ada kok tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai pengikut Yesus. Tetapi ada tugas-tugas khusus yang diserahkan oleh Tuhan hanya kepada saya. Orang lain tidak akan mendapatkan tugas yang sama. Bapak-bapak yang punya tugas utama mengasihi istri Bapak itu siapa? Apakah Bapak pernah mempercayakan tugas itu, mendelegasikan tugas itu kepada orang lain? Ya enggak. Kalau sampai itu dilakukan, sendiri. ada yang aneh. Iya. Jawab Ibu.
jual istri itu nama. Saya menggunakan bahasa apa yang spiritual dan teologis ya. Jadi hanya saya yang mendapatkan tugas istimewa untuk mengasihi istri saya. Benar gitu apa enggak? Dan hanya saya yang punya tugas istimewa untuk mengasihi suami saya. Dan hanya kami berdua yang punya tugas istimewa untuk mengasihi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Betul. Begitu kan ya? Ya. Jangan sampai ini tugasnya malah diserahkan kepada orang lain karena orang tuanya mau senang-senang sendiri. Karena orang tua mau senang-senang sendiri, saya bilang ya, tekanannya di situ. Jadi anaknya diserahkan ke neneknya karena orang tuanya mau senang-senang sendiri. Ada yang aneh di situ. Saya tidak bicara tentang yang lain loh ya. Orang tuanya punya tanggung jawab tugas yang berat, sulit, dan seterusnya. Saya tidak bicara itu. Saya bicara tentang yang punya tanggung jawab utama, tugas utama untuk mengasihi anak-anak, ya orang tuanya. Kalau sampai orang tua hanya mau nyari senang sendiri, lalu anak disingkirkan, itu berarti sudah sama dengan yang menolak tugas yang dipercayakan Tuhan. Itu tugas yang bisa dikatakan ini khusus kan ya. Tunggu dulu, masih ada lagi yang khusus. Bapak Ibu silahkan mengingat. Ingat sendiri ya. Kadang-kadang juga nggak perlu mengingat sih, tinggal sebut saja. Karunia yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu. Yang kayaknya orang lain juga nggak punya. Atau nggak semua orang punya. Ada nggak? Nggak, kalaupun Bapak Ibu sebut, saya nggak akan bilang sombong. Nggak, biasa aja. Kalau Bapak Ibu nggak sebut, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu mengingat dan menyadari bahwa ada karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada saya yang ya ternyata nggak semua orang bisa gitu. Contoh saya Ada, Pak. kapan? Ada, Pak Seto. Iya. Banyak. Kalau sampai nggak ada, malah tanda tanya itu. Ya. Contoh besarnya Pak Seto. Loh. Diri sendiri kok. Iya, diri sendiri ada, Ibu. Tapi Pak Seto juga sangat membantu kami menyadari karunia itu. Nah, kemudian sekarang begini. Ketika saya tahu, sadar, Tuhan memberikan karunia tertentu kepada saya. Kadang-kadang soalnya sederhana loh ya, saya nggak bicara yang berat-berat, yang rumit-rumit. Ya. Kalau bicara sama anak-anak, itu misalnya ya, kamu sadar nggak kalau kamu itu kalau kalian itu lucu? Gitu. Kalau Bapak Ibu lucu apa enggak? Saya bicara sama Lenny lucu. Kalau kamu ngerti nggak kalau kamu itu lucu? Nah, kemudian pernah nggak kamu membuat orang tuamu tertawa? Pernah. Ini kalau saya ngomong sama anak-anak ini. Bahkan anak-anak pun saya ajak bicara begitu, Bapak Ibu ya. Kamu lucu apa enggak? Kamu sadar nggak kalau kamu masih lucu? Kenapa kalau kamu lucu kamu nggak membuat orang tuamu tertawa? Contoh gampang kan? Sekarang Bapak Ibu pertimbangkan, pikirkan, perhatikan. Kadang-kadang nggak usah serius-serius. Bapak Ibu perhatikan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan bagaimana selama ini Bapak Ibu menggunakannya. Kadang-kadang saya nggak langsung tahu kalau ini karunia dari Tuhan. Tapi kemudian, oh iya, ternyata nggak semua orang bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau Tuhan memberikan karunia kepada saya, perhatikan, jangan-jangan itu adalah tugas yang sebenarnya dipercayakan Tuhan kepada kita. Begini, contoh yang lain lagi ya, yang ini lebih dewasa.
Bapak Ibu, Bapak Ibu bicara saja tentang profesi, pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu bisa. Profesi itu contohnya apa? Guru, polisi, dokter, banyak Pak Seto. Iya, banyak, sebutkan 10, baru 3 tadi. Hakim, bencana, Bapak insinyur, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang banyak. menekuni profesi tertentu, silahkan pikirkan yang Bapak Ibu pernah lakukan ya. Apakah menggunakan kemampuan profesional itu semata-mata hanya untuk nyari duit? Enggak. Jangan jawab kepada saya, jawab kepada Tuhan, ya. Selama ini kemampuan saya untuk begini-begini, ini saya cuma gunakan buat nyari duit. Kemudian duit yang saya gunakan, yang saya dapatkan, buat apa? Apakah digunakan terutama untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, atau malah sebaliknya saya gunakan untuk menuruti kesenangan saya? Pertanyaan jadi berat sekarang. Berat untuk diapakan? Bukan berat untuk dipahami, pahaminya paham. Tapi Dilakukan susah. berani menengok diri sendiri, melihat diri sendiri dengan lebih dan kurangnya, itu yang bisa jadi berat. Kemampuan kita di dalam di pekerjaan kita selama ini kan macam-macam kan. Dan Bapak Ibu, pertanyaannya sesederhana itu. Itu berarti Tuhan memberikan kepada kita karunia. Saya tidak bicara tentang karunia iman, bahasa roh, penyembuhan, enggak, saya tidak bicara itu. Saya bicara hanya sederhana saja. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan selalu kepada saya, sehingga saya bisa bekerja, sehingga saya bisa menghasilkan uang. Udah, gitu dulu ya. Lalu, apakah selama ini saya menggunakannya hanya untuk diri saya sendiri, atau saya juga menggunakannya untuk kepentingan Tuhan? Karena itu berarti Tuhan memberikan kepada saya karunia yang tidak semua orang punya. Karunia yang saya terima beda dengan karunia yang diterima orang lain. Beda lagi dengan karunia yang diberikan kepada orang lain lagi. Misalnya yang lain lagi, Bapak Ibu dokter. Apakah profesi sebagai dokter itu hanya buat nyari duit? Kalau itu yang terjadi, semua akan mengatakan menyedihkan. Tapi kemudian ada kesempatan-kesempatan di mana diperlukan kehadiran seorang dokter untuk melakukan banyak hal yang orang lain nggak akan bisa lakukan. Jangan hanya yang tinggi-tinggi, yang berat-berat gitu ya. Nanti profesi, pekerjaan, kemampuan yang sederhana pun bisa dalam tanda kutip ditanyakan sejauh mana saya juga menggunakannya untuk ini kepentingan Tuhan. Nah, berjaga-jaga dilakukan dengan cara seperti itu, melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Ada yang umum berlaku untuk semua, ada. Misalnya, Bapak Ibu silahkan mengingat di pengadilan terakhir itu. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Nah, ini Bapak Ibu, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengikuti Dia. Bapak Ibu, kalimat itu kan sederhana sekali ya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Pernah nggak dapat perintah yang sebaliknya? Ketika kamu lapar, terimalah makanan yang aku berikan kepadamu. Nggak ada perintah begitu kan? Yang ditunjukkan oleh Tuhan itu melakukan.
bukan diam, bukan menerima. Ketika kamu haus, mintalah minum. Ketika kamu sakit, buat pengumuman kalau kamu sakit supaya orang menengok kamu. Nggak ada kalimat begitu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus mengandaikan atau menunjukkan aktif melakukan. Dan kalau Tuhan memberikan perintah untuk melakukan, Tuhan juga memberikan kepada kita, ulang lagi, fasilitas, kemampuan untuk melakukan tugas itu. Baik, sampai di sini kalau ada yang perlu dibicarakan, silahkan disampaikan. Silahkan. Baik, ya baik, silahkan Bapak Ibu. Bagi yang ingin menyampaikan, yang berkaitan dengan kemampuan dan anugerah, atas anugerah Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Tina. Belum ada buku. Oh, ya. Jadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini tadi, itu ada penjelasan teks, ada pemahaman teologis, ada juga loh ya. Tapi kemudian juga ada ya mempertimbangkan, memikirkan apa yang perlu dilakukan, diperhatikan, menanggapi atau untuk melakukan firman yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Betul, Pak. Kadang kita menunda-nunda, Pak. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang pernah sukses melawan itu, sikap menunda-nunda itu? Atau saya ganti pertanyaan aja deh. Apa yang membuat orang menunda? Malas. Karena masih dengan duniawinya, Pak Seto. Ini yang saya omong tadi banyak duniawi loh ya Bu. Tapi maksudnya gimana? Ya maksud saya Kemalasan kita. Bu Tina monggo. Mungkin kemalasan, Pak. Menunda-nunda itu kemalasan yang merupakan kelemahan kita, Pak. Menunda, jadi mau berbuat baik, mau mengasihi, besok aja dah. Besok aja. Sampai lama-lama enggak mengerjakan. Ada yang menundanya bukan hitungan hari ya. Iya. Ya. Ada yang menundanya itu sampai puluh tahun baru mengerjakan. Iya, betul. Keterlaluan itu. Dari tahun berapa diminta jadi prodiakon. Terus bilang nanti itu berapa kali bilang nanti, total berapa tahun bilang nanti sampai akhirnya jadi prodiakon. Waduh. Aduh. Ya, bisa gitu kan penundaan itu? Bisa, Pak. Alasannya? Karena limit waktunya nggak tahu. Ini itu dimintanya sudah tahun berapa? Jadi masih panjang rasanya. Rasanya masih panjang, ternyata waktu itu kok cepet gitu. Besok. Kadang belum layak, Pak Seto. Kadang belum layak. Belum layak kalau saya pribadi menjawab. Kayaknya belum layak lah begitu, Pak Seto. Menurut Ibu, kelayakan itu ukurannya bagaimana? Ya, bisalah mengurangi dosa ya. Dosa yang sama. Kadang juga kita sedang berjuang, Pak Seto. Maka ketika rencananya sampai kapan? Ya, mohon doa. Iya. Mohon doa. Nanti Ibu boleh bertanya. Saya tidak, itu tadi kan saya bertanya di awal tadi malamnya. Emang sampai umur berapa rencananya mau berdosa? Emangnya kalau umur tertentu itu orang malah kemudian orang berhenti berdosa? Nggak ada. Apakah kemudian kalau dibalik? Apakah saya yang menentukan saya itu layak apa enggak layak? Oh, iya betul. Apakah kemudian juga
Apakah kemudian juga begini, itu kriterianya. Tunggu dulu, Bapak Ibu pernah lihat, saya belum pernah lihat loh ya, Bapak Ibu yang prodiakon, tolong sebutkan syarat-syarat jadi prodiakon. Pak Popo. Syarat-syarat jadi prodiakon. Syarat-syaratnya Pak? Atau istri. Apa? Suami dulu. Satu suami atau satu istri. Oh. Beriman pada Kristus. Hidup yang layak. Oh, ya. Jadi contoh panutan. Nah, itu diakon di surat kepada Timotius. Titus dan Timotius. Tapi itu masuk di aturan Pak Seto. Paham, tapi kemudian kalau itu diterapkan, dibacakan, siapa yang mau jadi prodiakon jadinya? Tidak ada, semua orang berdosa. Nah, itu. Nah, kemudian begini, kalau membaca surat Timotius dan Titus, Bapak Ibu, itu surat untuk untuk Timotius dan untuk Titus, bukan untuk Bapak Ibu. Maksudnya apa? Timotius dan Titus itu gembala jemaat. Dan sebagai gembala jemaat, dia melakukan screening gitu ya. Siapa yang pantas, siapa yang pantas, siapa yang pantas. Itu yang dilakukan. Bukan surat ini untuk saya, lalu saya menilai diri saya. Bukan itu. Nah, kalau di paroki itu nggak dilakukan, nggak ada yang melakukan itu kan. Jadi Timotius dan Titus dikasih pegangan sama Paulus. Nih, kalau mau nunjuk orang jadi pemimpin jemaat, ini yang kamu perhatikan. Cari orang yang kriterianya kayak gini. Gitu. Bukan disebarkan di medsos, di pengumuman, ini syaratnya kalau mau jadi diakon. Bukan begitu. Kalau syarat-syarat di paroki, bunyinya gimana? Warga Katolik, warga paroki, telah menerima sakramen baptis dan krisma. Ya itu aja sebenarnya. Oh, nggak ada kan keterangan belum pernah berdosa. Itu kan nggak ada kan ya? Dosa sedikit. Betul. Jadi panutan. Nah, ya sekarang begini dulu. Sekarang begini dulu. Bapak Ibu amati sendiri ya. Amati sendiri. Ketika Bapak Ibu dulu lajang sendiri ya. Dan kemudian Bapak Ibu berkeluarga. Bapak Ibu, pertanyaan jahatnya begini. Bapak Ibu mengubah diri apa enggak? Mengubah, Pak. Iya. Dulu kemana-mana, mau pergi kemana, enggak bingung kan ya? Ya enggak pernah. Begitu sudah berkeluarga, mau pergi kemana-mana, gimana? Izin Harus dulu. pamit sama pasangan. Iya. Harus Izin pamit. dulu, sampai nunggu dapat ACC, baru berangkat gitu loh. Ya ada surat jalan dulu, Pak. Opung Roy. Yang saya maksudkan begini, apakah kemudian waktu berkeluarga dulu mengatakan aku belum pantas jadi suami, aku belum pantas jadi ayah, nggak mau begitu kan? Cinta, tapi aku berani melangkah, dan setelah aku melangkah ada konsekuensi yang kemudian aku tanggung. Dan aku menyesuaikan diriku dengan jati diri itu kan. Sekarang begini, sejahat-jahatnya, seberdosa-berdosanya Bapak Ibu, perhatikan kalau terima komuni, sopan apa enggak? Sopan, Pak. Sopan. 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 Kan ya sopan kan ya? Iya, nggak berani, Pak. Coba kalau Pak terima komuni, Bapak Ibu yang prodiakon, ada nggak orang Katolik yang komuninya pakai gaya-gaya tertentu yang aneh-aneh dan menunjukkan ketidaksopanan, tidak hormat? Ada kadang. Nggak dikasih. Buka mulut, komuni langsung ke lidah, itu bukan nggak sopan, itu bukan gaya aneh, itu kayak Katolik lama. Ekspresinya kadang-kadang, Pak, pasti kasih nengos gitu. Nah, itu mah karena naksir. Bukan orang lumpuh yang membongkar, tapi iman mereka. Kemudian, Bapak Ibu yang sudah jadi prodiakon ya, perhatikan kalau sedang mengantar ini sakramen Maha Kudus.
Bapak Ibu punya tugas untuk mengantar sakramen Maha Kudus gitu ya. Ada yang naruh sakramen Maha Kudusnya di saku celana belakang? Tidak ada. Tidak ada. Di Backstage-nya leher kan dikalungin. Pak dipakein Tidak ada. Backstage-nya dikalungin. Ada tempat balungin. Walaupun Bapak Ibu nggak dapat pelatihan, nggak ikut latihan apa-apa, kalau melihat prodiakon mengeluarkan dari celananya sakramen dari saku celana sakramen Maha Kudus, lalu Bapak Ibu terima, Bapak Ibu nggak akan keberatan dan melihat itu aneh. Iya. Bapak Ibu yang bilang Bapak Ibu itu orang berdosa dan masih berdosa saja, hormat sakramen Maha Kudus. Iya. Yang akan terjadi bisa terjadi ya, ini kecuali kasus ekstrim, itu urusannya lain. Ketika menerima tugas itu, amati hidup kita pun akan menyesuaikan dan Tuhan akan menolong kita untuk menyesuaikan diri di situ. Betul, Pak. Nggak percaya, coba aja. Ya, mari rame-rame jadi prodiakon, mengurangi dosa. Ayo Pak Tabah, Pak Tabah. Gantiin yang tua-tua, Pak. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan, mau di dalam gereja, mau di tengah masyarakat, ada banyak yang kita bisa kerjakan di situ. Jadi bukan menunggu saya mau jadi orang suci dulu, tanpa noda dosa, baru saya mau melayani Tuhan. Nah, itu maka nanti bukan cuma penundaan, itu nanti jadinya pembatalan. Sampai selesai juga nggak akan dikerjakan. Penolakan. Bahkan nanti baru nyadar setelah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berdosa aja udah nggak bisa, mau berbuat baik apalagi. Nah, pasti sudah Senin Kemis. Ya, itu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya. Bagaimana saya tahu ini tugas dari Tuhan? Nah, urutkan yang saya sampaikan tadi. Itu saya bukan mengada-ada, tapi begitulah cara kita bisa memahami yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada yang sifatnya umum, semua para pengikut Yesus dapat tugas. Ada tugas yang dipercayakan hanya kepada saya, gitu ya. Dan kemudian ada tugas yang saya bisa tahu karena Tuhan mengaruniakan ini kepada saya. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan kita pindah ke bacaan yang pertama. Silahkan ke Yesaya bab 63. Yesaya bab 16. Ayat berapa, Pak? Dari ayat 16 sampai dengan 64 ayat 8. Panjangnya. Bukan kan. Oh, Bapak. Tapi memang melompat sih. 16, 17. 8. Yang bab 64-nya ayat 1, 3 sampai 8. Ya, buka dulu saja 60 Yesaya 63 ayat 16. Berapa? Enggak? Saya yang bacakan ini. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak mengenal kami, dan Israel itu sama dengan Yakub, tidak mengakui kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami tersesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau keraskan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milikmu. 64 ayat 1.
sekiranya Engkau mengoyak langit dan turun, sehingga gunung-gunung berguncang di hadapanmu, seperti api yang membuat ranting kering terbakar, dan seperti api membuat air mendidih, supaya namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, dan bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Sebab Engkau melakukan perbuatan dahsyat yang tidak kami harapkan. Engkau turun, dan gunung-gunung pun berguncang di hadapanmu. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang pernah melihat Allah manapun selain Engkau yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong orang yang bersuka cita melakukan yang benar, dan yang mengingat Engkau di jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau murka, sebab kami berdosa sejak dulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang berusaha untuk berpaut padamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman kesalahan kami. Akan tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan. Nah, kemudian sekarang begini dulu, Bapak Ibu, coba lihat ke 64 ayat 1. Sekiranya Engkau mengoyak langit dan turun. Nah, yang dalam hal ini yang harus diingat, pemahaman kuno. Allah tinggalnya di atas langit. Itu ya. Lalu kalau Allah itu mengoyakkan langit, langitnya sobek gitu ya, lalu Tuhan turun, apa yang terjadi? Masih ayat 1. Gunung-gunung goyang. Gunung berguncang. Gunung-gunung berguncang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini masuk ke mobil, lalu duduk, ada nggak di antara Bapak Ibu yang dengan jelas bisa merasakan ini beban nambah di mobil saya? Berasa kan ya? Kemudian, kalau itu berasa, tapi kalau Bapak Ibu turun dari mobil, berasa nggak buminya goncang? Enggak berasa. Jadi ternyata kita hanya bisa membuat mobil goyang, gitu ya. Kalau kita duduk. Tapi kalau sampai lihat gunung-gunung saja bergoncang, kalau Tuhan turun, berarti Tuhannya kayak apa coba? Besar sekali. Besar sekali, dahsyat sekali. Kemudian itu diulang di ayat 3. Sebab Engkau melakukan perbuatan dahsyat yang tidak kami harapkan. Engkau turun, dan gunung-gunung pun berguncang di hadapan-Mu. Nah, kita lihat kebesaran Tuhan gitu ya. Kalau di kitab Nabi Yesaya bab 6, itu ketika Yesaya melihat Allah datang, gitu ya, dia mengatakan ujung jubah Allah itu ujungnya aja doang ya,
itu sudah menutupi gereja blok B. Gitu. Menutupi gereja. Baru ujungnya saja. Nah, lihat. Tuhan datang, gunung-gunung bergoncang. Nah, kemudian Allah itu begitu besar, dahsyat, berkuasa. Kemudian sekarang lihat ke ayat 4. Sejak dahulu kala tidak pernah terdengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang pernah melihat. Lihat, Allah manapun selain Kau yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Maksudnya, Allah yang demikian dahsyat itu bertindak, mengambil tindakan untuk menolong gitu ya orang-orang yang menantikan Dia. Kemudian ayat 5. Engkau menyongsong orang yang bersukacita melakukan yang benar. Dan yang mengingat engkau di jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Bapak Ibu, Sabun mandi ini cukup enggak, Mam? Sesuk tak tambahi sabun mandi cair. Ketahuan. perhatikan ayat 5. Engkaunya itu Allah tadi ya, menyongsong orang yang bersukacita melakukan yang benar. Kalimatnya bisa dipahami kan ya? Biasanya yang kita dengar ya, yang kita biasa dengar atau ucapkan, manusia menyambut Allah atau Allah menyambut manusia. Allah menyambut manusia. Kapan kita mengucapkan itu coba? Menyongsong, perhatikan kata menyongsong itu kapan? Bagaimana coba? Kita jalan duluan ke depan gitu. Kita jalan duluan ke depan, bukan hanya duduk diam. Itu menyongsong, menyambut. Nah, perhatikan, Allah menyongsong. Ini nggak biasa, Bapak Ibu periksa. Ingat-ingat. Menyongsong itu seperti itu loh. Bapak yang murah hati itu lari mendapatkan anaknya itu. Marani. Anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Sabun. Menyongsong. Yang kita Kemudian yang kita perhatikan, Allah menyongsong orang yang bersukacita melakukan yang benar. Ini kalimat ini ya perlu mendapatkan perhatian kita. Tunggu dulu. Kalau orang melakukan yang benar, itu orang bisa melakukannya dengan sedih, biasa saja, tapi juga dengan bersukacita. Ada yang terpaksa melakukan yang benar, ada yang terpaksa melakukan yang baik. Dan kemudian ada yang juga menyesalinya. Ngapain repot-repot gitu. Tapi enggak, kita sudah masuk tahap kehidupan yang sudah pasti berbeda. Dari waktu kita kecil. Semua pernah kecil kan? Iya. Iya, Oma Pak. masih punya boneka enggak? Masih. Ini yang jawab Oma, bukan Oma atau Ibu ini? Ibu. Saya tanya langsung Oma loh ya. Oh, Oma Leni. gobuk. Kemudian, nggak apa-apa Ibu juga boleh jawab. Masih ngobrol sama bonekanya enggak? Ya enggak. Masih disuapin enggak bonekanya? Ya enggak. Pak. Ya. Kemudian, itu kegembiraan anak umur berapa? Boneka diajak ngomong, disuapin. Sampai dengan 4 Lah. Itu kegembiraan umur waktu 5 itu. tahun.
Dan waktu itu memang gembira beneran, senang beneran kan ya? Betul. Ya. Kemudian ingat-ingat di umur yang sama itu, Ibu, Bapak waktu itu punya makanan yang enak, diajak berbagi, disuruh bagi. Mau apa enggak? Waktu itu ketika seumur ngobrol sama boneka. Nggak mau, egois. Kalau anak kecil punya makanan enak, mau enggak membagi? Enggak, jarang, luar biasa kalau mau. Tapi itu yang orang tuanya pasti ngelatihnya hebat. Anak di bawah berapa ya? Di bawah 5 ke bawah lah. Tapi Ya, kalau 5 makanannya tahun ke enggak bawah. enak, kalau makanannya enggak enak, kasih semua. Kasih. Kesenangan saya waktu itu ya begitu. Tapi kesenangan itu berhenti pada waktu tertentu, pada umur tertentu. Dalam perjalanan waktu, kesenangan kita, kegembiraan kita, sukacita kita beda. Kayak sekarang sudah jauh lebih maju. Bapak Ibu pernah nggak merasa sedih karena bantuan yang Bapak Ibu berikan ditolak? Pernah ngalami nggak? Nah, Jadi Bapak Ibu punya malah niat baik untuk dicurigain. membantu, tapi pembantuan ditolak. Dan dicurigain. Kalau saya sebut nanti Bapak Ibu akan ketemu contoh yang ekstrem ya. Saya itu bisanya kan yang ngajar Alkitab ya, bantu orang untuk baca Alkitab. Kemudian dalam banyak kesempatan saya dapat Alkitab. Saya bagi kepada yang memerlukan. Setelah sekian lama belajar Alkitab bersama saya, tahu-tahu Alkitab dititipkan dan dikembalikan kepada saya. Misalnya begitu. Jadi yang saya lakukan nggak diterima. Itu orang bisa sedih ketika mengalami bantuannya ditolak. Kalau begitu, yang sebenarnya yang sebaliknya yang terjadi. Bapak Ibu pernah mengalami kan ya? Senang karena bisa membantu. Senang karena bisa menolong. Bahkan bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh membantu. Pernah ngalami begitu kan ya? Nah, itu contoh yang gampang untuk mengatakan bersukacita melakukan yang benar. Jangan sampai melakukan yang jahat, senang, melakukan yang baik malah susah. Nah, kita punya kok pengalaman yang begitu. Senang ketika melihat orang lain senang. Saya menolong orang, entah wujudnya apa, ya. Lalu yang saya tolong itu senang. Bapak Ibu merasa senang kan melihat orang yang ditolong itu jadi senang? Betul, Pak. Tolong ingat-ingat lagi saja. Bapak Ibu sedang sedih, tapi harus menerima curhatan. Pernah ngalami enggak? Pernah, Pak. Pernah. Terus Bapak Ibu jawab waktu itu, saya sendiri aja sedang susah, ngapain kamu ngomong ke saya? Enggak bilang begitu kan? Enggak. Kesedihan Bapak Ibu simpen demi mendengarkan orang supaya orang itu bebannya berkurang. Begitu kan? Kan keren. Melakukan yang benar dengan bersukacita. Dan ini yang berkenan kepada Allah. Bersukacita melakukan yang benar dan yang menyongsong orang yang bersukacita melakukan yang benar dan yang mengingat engkau di jalan-jalan yang kau tunjukkan. Bapak Ibu pernah nggak sedih karena Bapak Ibu jujur? Aneh ya kalau diomongkan. Sedih karena jujur. Karena saya jujur, maka saya nggak dapat apa-apa, makanya saya sedih. Tentu kalau ngomong begitu pasti orang akan dianggap aneh. Tapi yang
terjadi yang Bapak Ibu kerjakan kan yang sebaliknya. Senang karena saya berlaku jujur. Senang karena saya berhasil memikirkan kepentingan umat, bukan hanya mencari kesenangan saya sendiri. Senang ketika saya memikirkan kepentingan Tuhan dan bukan mencari senang saya sendiri. Senang ketika saya bisa membagikan apa yang saya terima dari Tuhan. Tuh, perhatikan, mengingat engkau di jalan-jalan yang kau tunjukkan. Orang yang ingat Tuhan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang melakukan Tuhan akan memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berlaku benar, jujur, adil, dan seterusnya. Tapi tunggu dulu. Orang bisa berlaku baik, benar, jujur terhadap sesama, tapi secara fisik dia mengalami penderitaan. Tapi penderitaannya disimpan sendiri. Ini Bapak Ibu jangan mengira saya nggak pernah menderita ya. Di depan Bapak Ibu saya senyum-senyum aja terus gitu. Nggak pernah menderita. Iya. Tapi kalau Ibu melihat mata saya, akan kelihatan saya orang menderita gitu. Begini, yang saya maksudkan begini. Semua orang akan mengatakan yang saya lakukan itu benar, baik, nggak ada soal. Gitu ya. Tunggu dulu, ternyata enggak. Enggak semua senang dengan yang saya lakukan. Mengajari orang, bantuin orang untuk membaca Alkitab, kok ada yang enggak senang. Memang ada yang enggak senang. Entah wujudnya enggak senangnya apa, saya nggak mau bicara detail. Tapi kemudian, yang seperti itu akan saya abaikan. Yang kemudian saya kerjakan, saya lakukan yang benar, dan betapa gembiranya saya ketika banyak orang mau belajar mendengarkan firman Tuhan, betapa gembiranya ketika melihat ini pada senang belajar Alkitab. Cuman gitu doang. Tapi kesenangan itu bisa menutupi apa menyebutnya ya, kesulitan, tantangan yang saya hadapi. Lakukan yang dikehendaki oleh Tuhan dan kemudian merasa senang karena itu, walaupun secara fisik bisa jadi saya menderita gitu. Dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Saya memberi contoh tentang yang saya alami ya. Bapak Ibu punya contoh sendiri-sendiri. Saya tidak minta Bapak Ibu berlaku seperti saya. Bukan karena saya takut disaingi untuk urusan Alkitab, enggak sama sekali. Tapi nyatanya Bapak Ibu melakukan yang lain-lain, saya cuma minta Bapak Ibu amati, cari pengalaman yang serupa dengan yang saya ceritakan. Cuman begitu. Saya memberi contoh hanya supaya Bapak Ibu menemukan contoh di dalam kehidupan masing-masing, dan saya tidak minta Bapak Ibu melihat diri saya, melihat orang lain, enggak. Lihat diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Memperhatikan ternyata saya juga bisa pernah sanggup melakukan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dan kalau nyatanya pernah melakukan itu, perhatikan kegembiraan atau sukacita yang muncul. Nah, balik lagi ke ayat 1 dan 3. Allah yang berkenan kepada tindakan kayak gini ini tadi, itu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kalau sampai turun itu bisa mengguncangkan gunung-gunung. Nah, kemudian lihat yang berikutnya. Sesungguhnya engkau murka sebab kami berdosa sejak dahulu kala. Akankah kami diselamatkan? Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain haid. Kami sekalian menjadi layu seperti daun.
dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun diterbangkan angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang berusaha berpaut padamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman kesalahan kami. Nah, di sini Nabi mewakili umat gitu ya, mengatakan, kami punya Allah yang seperti ini, kami tahu yang dikehendaki oleh Allah, tetapi kami berdosa dan kami membuat Allah kami murka. Akibatnya, engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman kesalahan kami. Nah, Bapak Ibu, yang tolong diperhatikan di sini, Allah itu dahsyat, maha kuasa, kemudian Dia berkenan kepada orang yang bersuka cita melakukan yang benar, ya, dan yang mengingat engkau di jalan yang kau tunjukkan. Tetapi umat mengaku kami berdosa dan sudah membuatmu murka. Lalu akibatnya kami harus menanggung kesalahan kami. Kami harus mengalami cengkeraman karena kesalahan kami. Nah, ayat 8. Akan tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kami yang sudah berdosa, kami yang sudah dihukum ini menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengakui Tuhan adalah Bapanya. Dan kemudian menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai tanah liat yang akan membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Jadi sadar akan kesalahan, sudah menanggung konsekuensi, dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau pencipta kami, Engkau yang membuat kami. Ini wujud penyerahan diri kepada Allah. Bapak Ibu ngerasa dibentuk oleh Tuhan apa enggak? Ini agak rumit pertanyaannya, agak berat ini. Ya. Ya Pak Bopo. Tuhan membentuk saya. Bapak Ibu silakan amati pengalaman bersama dengan Tuhan sejak Bapak Ibu jadi manusia gitu ya. Dan kemudian perhatikan pengalaman-pengalaman yang membuat Bapak Ibu jadi orang benar gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang membuat hidup saya benar, memberikan kepada saya ini kemampuan untuk melakukan yang benar. Nah, sekarang saya minta contoh. Saya minta contoh. Sejak kapan Bapak Ibu punya ini nyambung dengan tadi, kegembiraan ketika menolong orang? Sejak kapan Bapak Ibu merasa senang ketika bisa nolong orang? Sejak lahir? Bohong. Sejak kecil? Luar biasa. Tapi bisa terjadi. Beda-beda, setiap orang bisa beda-beda. Saya tidak akan menyebut semua. Tapi ketika saya pernah mengalami kesulitan, dan kemudian saya melihat ada orang lain menolong saya tanpa pamrih, di situ saya mengalami begini rasanya kalau saya ditolong. Saya kemudian berpikir dan pengen membuat orang lain senang dengan pertolongan yang saya berikan.
Itu satu poin contoh bagaimana Tuhan membentuk. Tuhan mengirim orang untuk menolong saya yang mengalami kesulitan. Saya kemudian menjadi senang karena mengalami pertolongan itu. Dan sejak itu saya senang ketika saya bisa membuat orang lain mengalami kegembiraan karena dibantu. Kapan Bapak Ibu sadar kalau Bapak Ibu itu orang sabar? Sudah jadi orang sabar belum? Jelas sabar. 2 jam dengerin saya kok nggak sabar, nggak mungkin. Loh iya kan, terbukti sabar kok. Udah nggak usah bohong, nggak usah pakai keterangan macam-macam. Dengerin saya 2 jam itu kalau nggak sabar nggak mungkin. Lain. Pertanyaannya sederhana. Sejak kapan Bapak Ibu jadi orang sabar? Tolong nanti jangan-jangan yang akan kita temukan. Jadi perhatikan hal-hal positif yang ada pada diri saya, nggak usah cerita kemana-mana. Hal positif yang ada di dalam diri saya, dan kemudian Bapak Ibu perhatikan pengalaman yang membuat saya bisa berlaku, bisa menjadi orang yang bertindak benar gitu. Bapak Ibu ada yang waktu ini terima beasiswa kayak saya gitu. Saya termasuk orang yang dicarikan beasiswa. Kalau saya belajar aja karena beasiswa, masuk akal nggak kalau saya sombong? Bapak Ibu akan bilang apa? Dapat beasiswa kok sombong gitu. Orang yang dapat beasiswa itu wajarnya jadi rendah hati atau jadi sombong? Rendah hati. Kan begitu kan? Ya. Malah kalau cuma jadi sombong, saya terima beasiswa itu kan karena kemampuan saya begini-begini. Terserah, tapi namanya dapat beasiswa itu berarti kamu dibantu secara keuangan, sudah nggak ada keterangan lain. Kalau saya pernah mengalami bantuan dalam rupa beasiswa, wajarnya minimal saya senang kalau lihat orang terima beasiswa. Sederhana tuh. Jangan sampai kemudian iri, cemburu, merendahkan, dan lain-lain. Dan banyak Bapak Ibu, lihat sendiri pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan lihat bagaimana Tuhan hadir membentuk saya. Dan kemudian disitulah saya berani mengatakan, ya, Engkau pencipta kami tanah liat di tanganmu, Engkau yang membuat kami menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini, apa kaitan bacaan ini dengan bacaan yang pertama, bacaan Injil yang bicara tentang kedatangan Tuhan? Kalau membaca keseluruhan perikop ini tadi, Bapak Ibu, Allah itu dahsyat. Dia menghendaki orang melakukan yang benar. Dan Tuhan bukan hanya memberi perintah, dia memberikan jalan, menunjukkan jalan. Kalau orang memang hidup mengikuti yang dikehendaki oleh Allah, maka dia nggak akan takut sedahsyat apapun Allah. Dia bisa menjadi sangat dekat dengan Allah, bahkan menyebut Allah sebagai Bapa. Kalau Allah itu Bapa saya, dan saya melakukan yang dikehendaki oleh Bapa, disuruh ketemu dengan Bapa Allah yang dahsyat tadi, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, yang ada senang karena saya sudah menjadi anak Bapa, ya, yang melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan Bapak Ibu, Bapak menghendaki kita berdoa sekarang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu untuk mengakhiri Selamat malam.